Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat hari ini. Pagi-pagi harus semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses belajar mengajar kita pada hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu mau lihat dulu nih siapa yang gak masuk hari ini. Ada yang gak masuk, ada yang sakit, ada yang izin, ada yang apa. Masuk semua ya, masuk semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan teman-teman ya, belajar bersama gitu. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita ya. Ingat, patuhi protokol kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir. Oke, tetap semangat juga untuk belajar ya, walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Oke, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, ke kalian. Kalian tahu nggak, atau pernah dengar nggak, atau sering dengar nggak dakwah? Ada yang tahu apa itu dakwah? Ada yang sering dengar apa itu dakwah? Atau ada yang pernah dengar apa itu dakwah? Ya, Damar. Ceramah, Bu. Ceramah kata Damar, dakwah itu ceramah, teman-teman. Terus ada yang lain, apa itu dakwah? Ya, silakan. Ya, Sarah, apa? Ajakan untuk berbuat kebaikan, Bu. Ajakan untuk berbuat kebaikan. Kata Sarah, dakwah itu ajakan untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi dakwah itu bisa disebut dengan panggilan, ajakan ya, panggilan atau ajakan untuk berbuat kebaikan. Nah, ya, sebagaimana materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kita mengetahui dan memahami langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita memahami dan mengetahui langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, ya, jadi materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai apa? Langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi, langkah utama atau tujuan utama Rasulullah di Madinah yaitu untuk membangun masyarakat Madinah, membangun masyarakat baru Madinah dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Jadi hal-hal yang dilakukan Rasulullah atau langkah-langkah utama, langkah-langkah awal sebagai rencana dakwah Rasulullah yang pertama kali dilakukan yaitu apa? Pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Jadi pertama kali Rasulullah itu membangun masjid sebagai pusat dakwah. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah pertama kali itu masjid apa? Ada yang tahu masjid apa sih yang dibangun Rasulullah di Madinah pertama kali? Ya, Syahrul, apa? Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah yaitu Masjid Nabawi.
Jadi Masjid Nabawi itu dibangun di tanah milik dua orang anak yatim ya. Jadi Rasulullah itu membeli tanah itu kepada dua orang anak yatim, yaitu bernama Sahal dan Suhail ya. Jadi itu ya, Rasulullah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Kenapa masjid itu? Kenapa masjid yang pertama kali dibangun? Kenapa? Jadi kenapa masjid yang pertama kali dibangun? Karena masjid itu merupakan tempat ibadah atau tempat sholat ya, sebagai tempat ibadahnya umat muslim. Selain sebagai tempat ibadah atau sebagai tempat sholat, masjid juga biasa digunakan sebagai tempat pengajaran, tempat menuntut ilmu ya, bahkan digunakan sebagai tempat musyawarah oleh sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, yang kedua, apa sih langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah? Nah, yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Jadi pada saat itu Rasulullah mempersaudarakan kaum pendatang atau kaum yang berasal dari Mekah yang ikut bersama Rasulullah, yaitu disebut dengan kaum muhajirin, dan dengan mempersaudarakan kaum asli penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansor ya pada saat itu, sehingga kaum Ansor dan kaum muhajirin bisa hidup secara bergandengan tangan. Oke. Terus apa sih yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga yang dilakukan Rasulullah? Nah, ya, langkah yang ketiga yang dilakukan Rasulullah yaitu melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. Ketika itu Rasulullah sudah menetap di Madinah. Nah, pada saat itu juga Rasulullah berusaha untuk mengatur kehidupan antar individu di masyarakat Madinah ya, antar individu masyarakat, hubungan antar individu masyarakat Madinah. Di situ juga Rasulullah menuliskan peraturan mengenai hubungan antar individu masyarakat Madinah. Tetapi sebelum menuliskan peraturan tersebut, Rasulullah mengajak kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan kaum Yahudi yang ada di Madinah untuk melakukan musyawarah dalam rangka merumuskan pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tersebut itu disebut kalau misalkan dikenal sebagai piagam ya, piagam. Pada saat itu dikenal dengan piagam. Nah, isinya apa sih? Jadi isinya apa piagam tersebut? Jadi piagam tersebut berkenaan dengan kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan kaum Yahudi yang ada di Madinah untuk hidup secara bersampingan, secara damai ya. Jadi untuk hidup secara bersama-sama, secara damai. Pada saat itu juga piagam tersebut dinamakan dengan Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah tersebut dideklarasikan juga oleh Rasulullah di Madinah. Dan Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal. Jadi berisi 47 pasal ya Piagam Madinahnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu apa? Mengenai langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat perekonomian masyarakat Madinah. Apa saja sih yang dilakukan Rasulullah dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah? Nah, yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kaum Ansor bisa memenuhi kebutuhan kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin itu kan pendatang ya, bukan penduduk asli dari Madinah. Jadi dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin bisa membantu memenuhi kebutuhan kaum Muhajirin. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu jadi memberikan kesempatan kepada kaum fakir dan miskin yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tinggal untuk menetap di masjid ya. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah pada saat itu, orang-orang yang fakir, miskin yang tidak punya rumah tersebut itu bisa tinggal di masjid, atau orang-orang yang ingin menuntut ilmu ya.
Yang ketiga yaitu bersama-sama ya, bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk kaum muhajirin tadi ya. Karena kan nggak mungkin kaum muhajirin dibantu terus kan oleh kaum Ansor gitu. Jadi kaum muhajirin itu harus bekerja gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu kan. Jadi bekerja samalah Rasulullah dengan kaum Ansor atau kaum muhajirin dan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu menganjurkan kaum muhajirin yang memiliki modal untuk melakukan perdagangan, untuk berdagang. Yang kelima yaitu menganjurkan apabila kaum muhajirin tidak memiliki modal maka bisa melakukan pekerjaan dengan cara bertani ya, karena kan di Madinah itu kan kota yang subur, jadi bisa dengan bertani yang tidak memiliki modal. Yang keenam itu apa? Yang keenam yang terakhir yaitu melakukan pembangunan ya, berusaha untuk membangun sebuah pasar di Madinah. Jadi Rasulullah itu berusaha untuk melakukan pembangunan pasar di Madinah. Nah, mungkin itu saja materinya. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, silahkan yang ingin bertanya siapa? Ibu, Ya, silahkan Sarah. tadi Ibu menjelaskan bahwa Piagam Madinah itu ada 47 pasal. Nah, itu 47 pasal itu isinya apa saja? Jadi berisi apa saja itu? Terima kasih Ibu. Oh iya, baik. Ibu akan jawab langsung ya. Nah, jadi pertanyaan dari Sarah tadi kan, kata Sarah tadi kan Piagam Madinah itu ada 47 pasal, Bu. Nah, itu berisi tentang apa? Oke. Jadi tadi ya ada 47 pasal ya Piagam Madinah yang berisi mengenai sistem perpolitikan, ya, sistem perpolitikan, keamanan, terus kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di muka hukum. Jadi itu ya, yang pertama itu sistem perpolitikan, yang kedua keamanan, yang ketiga kebebasan beragama, yang keempat perlindungan dan kesetaraan di muka hukum. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas sih Sarah tadi? Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Harun. Bu, tadi Piagam Madinah itu kan isinya ada sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di muka hukum. Nah, kesetaraan di muka hukum itu contohnya gimana? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kata Syahrul tadi Bu katanya ada 47 pasal yang berisi tadi sistem perpolitikan, terus keamanan, terus kebebasan beragama, terus perlindungan dan kesetaraan di muka hukum. Nah, yang jadi pertanyaannya Syahrul katanya, Bu, itu yang kesetaraan di muka hukum itu contohnya gimana gitu ya? Ya, contohnya gini ya, misalnya kalau misalkan pada saat itu ya ada seseorang yang melakukan kejahatan atau kezaliman, maka kaum Ansor, kaum Muhajirin, kaum Yahudi yang ada di Madinah itu tidak berhak melindungi orang yang melakukan kejahatan. Jadi harus diserahkan ke yang berhak ya, yang berwajib gitu. Diserahkan, jangan dilindungi kan, karena sudah ada di Piagam Madinah. Nah, terus kalau misalkan kita kan tadi nggak boleh melindungi, nah kita juga nggak boleh main hakim sendiri ya. Jadi kita harus menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Kita nggak berhak untuk menghakimi. Itu sudah jelas ya dong? Insya Allah jelas. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Sudah jelas ya? Sudah jelas, insya Allah sudah jelas. Oke. Nah, kalian pasti kan sudah paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal ya. Silahkan kalian siapkan kertas selembar. Nah, Ibu akan tuliskan soalnya di papan tulis dan kalian mengerjakannya. Oke? Bisa ya? Pasti bisa ya, pasti kan kalau misalkan mendengarkan kalian memperhatikan Ibu pada saat
Ibu menerangkan pasti bisa lah, soalnya juga gampang dan kalian juga pasti bisa menjawab. Sepengetahuan kalian aja gitu, kalian pasti bisa lah, karena soal itu nggak bakal jauh-jauh dari materinya. Oke, nggak mungkin ibu kasih soalnya apa sih materinya SKI, ibu kasih soalnya fikih, itu nggak mungkin ya. Jadi kalian sudah siapin kertasnya, ditulis nama kalian, nama kelas ya, nomor absen juga ditulis. Kalian silahkan tulis soalnya nanti. Oke? Siap ya? Tulis ya soalnya 1 sampai 5 saja selesai. Nah, oke, silahkan ditulis soalnya. Ya, soalnya gampang banget kan ya. Soalnya pasti kalau misalkan kalian memperhatikan ibu pasti bisa deh ngerjainnya. Ya, ibu kasih waktu berapa ya? 15 menit untuk kalian mengerjakan. Cukup? Kalau tidak cukup, dicukupkan. Pasti cukup ya. Cukuplah 15 menit. Nanti kumpulin ke depan. Oke? Oke, silahkan. Selamat mengerjakan. Oke, sudah 15 menit berlalu ya. Sekarang kumpulin. Harus sudah dikumpulin ya. Selesai atau tidak selesai harus dikumpulin. Masa nggak selesai? Soalnya gampang banget. Oke, langsung ya. Ibu ambilin satu-satu di bangku kalian. Mana Sarah, udah semua kan? Udah ya, pintar. Sarul ya, udah bisa. Nah, udah semua ya. Ini jawaban-jawaban kalian sudah selesai. Nanti ibu koreksi. Ibu akan kasih lagi kertasnya kalian biar kalian tahu seberapa mengerti sih kalian dengan materi ini gitu ya kan. Kalau misalkan nilainya kecil, ya berarti kalian belum sepenuhnya memahami. Kalian baca lagi materinya biar paham nanti ya. Biar nanti ketika ditanya lagi kalian mengerti ya. Oke, udah semua ya? Udah semua. Jadi tadi ya sudah kita ketahui ya bahwa langkah-langkah Rasulullah, awal dakwah Rasulullah itu pertama itu membangun masjid, dia terus mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor dan melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. Terus langkah-langkah Rasulullah dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah yang pertama itu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin ya. Terus menciptakan lapangan pekerjaan dengan bekerja sama dengan kaum Ansor, membangun pasar, ya berusaha melakukan pembangunan pasar dan lain sebagainya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ya sudah sampai di tahap akhir. Nah, jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, untuk pertemuan mendatang kalian baca-baca paketnya, buku LKS-nya, bahkan sekalian searching di internet ya tentang materi yang pertemuan yang akan datang, bisa dilihat di bukunya masing-masing. Ya, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit pokoknya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.